Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, Anda ingin menikmati puncak bulan suci Ramadan 10 hari terakhir, untuk mendapatkan sholat khusyuk, untuk mendapatkan tadarus Al-Quran, untuk mendapatkan doa khutmu tilawah di dalam sholat tarawih, dan tentu saja untuk meraih Lailatul Qadar. Maka jangan ragu dan jangan bimbang, beriktikaflah di Masjid Jami' Al-Um ini. Karena di Masjid Jami' Al-Um ada banyak fasilitas, masjid yang luas, yang nyaman, bebas polusi anak-anak, karena mereka sudah terkondisikan dengan taraweh anak-anak. Dan jangan lupa, di masjid ini Anda akan mendapatkan banyak ilmu melalui kajian, baik itu kajian menjelang berbuka maupun kajian khataman kitab. Anda akan mendapatkan fikih witir, fikih itikaf. Anda akan mendapatkan ilmu dan ijazah kepada Kitabus Shaum dari Sahih Al-Bukhari, kitab Faidul Mu'in ala Jamil Arba'in fi Fadli Quranil Mubin, tentang 40 hadis keutamaan Al-Quran, karya Mujaddid abad ke-11 Al-Alamah Mulla Ali Qori. Dan juga kitab Juz'un fil Ijazah karya Imam Ibnu Al-Imadiyah Asy-Syafi'i, sebagian dari ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain yang akan Anda dapatkan di Masjid Jami' Islam Al-Um, baik untuk putra maupun putri. Dan untuk kenyamanan para muktakif, kami batasi kuota jumlah orang-orang yang beriktikaf di sini. Karena itu segera hubungi panitia, daftarkan diri Anda agar bisa menikmati puncak Ramadan dengan beriktikaf di Masjid Jami' Al-Um. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwaji wa dhurriyyati wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fahma. Allahumma urzuqna taufiqa ala ta'ah wa salamata minal ma'siyah wal qabula wal maghfirah fi hadha syahril mubarak. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ke-10 dari Kitabus Shaum min Sahihi Al-Bukhari rahimahullah, yang insyaallah besok dan maksimal lusa sudah khatam. Ya, besok khatam atau lusa. Kemarin kita ada kata kalimat yang saya tidak bisa menerjemah. Di hadis sebelum bab 57, di hadis nomor 1987, bab haqqul ahli fis shaum, yaitu setelah sabda Nabi SAW, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafiru idza laqa, qala man li bihadhihi ya Nabi Allah. Ternyata ucapan Amr bin As, man li bihadhihi ya Nabi Allah, itu ada hubungannya dengan kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafiru idza laqa. Ini saya dapatkan di Syarah Imam Muslim yang berjudul Al-Mulhim Al-Mufhim lima askala min talkhisi Sahih Muslim, karya Imam Al-Qurtubi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begini, Nabi mengatakan la kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu, kan Nabi mengatakan sum siyama Daud, puasalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Qala kaif, Nabi Daud itu puasa sehari, tidak puasa sehari. Dan Nabi Daud tidak lari dalam jihad, dari perang. Itu artinya dari sabda Nabi SAW ini kita faham bahwa kata beliau, puasa Nabi Daud yang sehari puasa sehari tidak, itu tidak melemahkan orang yang melakukannya. Justru ia tetap bisa menjaga kekuatannya. Karena itu Nabi Daud tidak pernah lari dari perang. Jadi puasa saum Daud itu
tidak membuat lemah pelakunya, sehingga ketika perang pun tetap gagah perkasa, tidak lari dari perang. Berbeda dengan sardus saum atau saumud dahr atau saumul abad. Berbeda dengan puasa dahr atau puasa abad, itu melemahkan pelakunya. Itu ya. Berikutnya, setelah itu beliau mengomentari. Amr bin As ini berkomentar, man li bihadhihi ya Nabi Allah. Jadi ucapan beliau ini Masya Allah ya, mengisyaratkan, Amr bin As itu memberi isyarat bahwa dia pun secara komitmen, dia pun tidak akan pernah lari dari perang gitu. Itu dia tidak akan lari dari perang. Sangat mustahil lah kalau dia lari dari perang. Tetapi kemudian itu isyarat. Nah, ucapannya man li bihadhihi ya Nabi Allah. Man, siapa? Li, nah, itu ada fi'il yang tidak disebutkan, tapi diperkirakan bunyinya man yatakaffal, man yatakaffalu li, man yuhassiluhu li. Siapa yang menjamin untukku ya Rasulullah untuk bisa mendapatkan bihadhihi, mendapatkan perkara yang baik ini ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Jadi man yadmanu li, man yatakaffalu li, man yuhassiluhu li. Siapa yang menjamin untukku, yang bisa memberikan padaku agar aku memiliki sifat atau sikap yang baik ini, bihadhiani bihadhil khislah, dengan perkara yang baik ini. Itu maknanya insya Allah. Jadi apa yang samar luput kemarin, alhamdulillah sudah kita dapatkan dari Imam Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setelah itu, nah, qala Atha la adri kaifa dzakara siyamal abad. Atha mengatakan bahwa ini adalah keraguan dari rawi. Rawi itu ketika menceritakan ini pas di titik ini dia ragu-ragu. Untuk menyambungkan itu ragu-ragu. Yang pasti yang dia ingat setelah itu Nabi berkata la soma man somal abad gitu. Nah, rawi yang untuk menyambungkan dari kata ini terus la soma man somal abad, itu ada keraguan dari rawi. Nah, yang tidak ragu adalah setelah itu Nabi berkata la soma man somal abad, tidak ada puasa untuk orang puasa abad, puasa dahr gitu. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjut. Nah, kemarin saya sampaikan di bab 57 itu kan ada kata-kata fi thalath, iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Jadi ternyata bukan hanya kasus sholat yang disebut, karena dia masalahnya kan sholat semalam suntuk terus. Yang kedua bukan hanya soal puasa yang disebut, karena dia puasa terus, tapi juga soal Quran, karena dia membaca Quran terus. Ini sahabat yang luar biasa ini ya, semangatnya itu subhanallah. Dan dialog ini juga termasuk bagian dari tarbiyah, menghadapi orang yang memiliki semangat besar. Ini perlu dialog, tidak bisa langsung apa namanya larang-larang saja, itu tidak bisa. Jadi ini juga contoh bagi kita semuanya, harus sabar. Walaupun Nabi juga nesu loh, ada nesunya nanti kita akan baca ya. Yang hadis berikutnya Nabi itu nesu banget sama sahabat Abdullah ini, karena wangel, ngeyel, semangatnya itu luar biasa gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi kalau mau lengkapnya cerita, kan sudah beberapa hadis kita baca, lalu masih ada di belakangnya. Kemarin sudah ya, tinggal satu aja. Ya udah kalau begitu, ini coba. Jadi di sini kita baca dulu fi thalath. Nabi kan akhirnya
membaca Quran itu mengarahkan, membimbing, sudahlah kamu, untuk kamu ya, paling cepat khatam itu hanya 3 hari, tidak boleh lebih, dibatasi sama Nabi. Nah, kita tinggalkan dulu sebentar. Bab 58, Saumu Dawud sudah. Saum Dawud sudah. Kemudian setelah itu hadis 1990 dari sini insyaallah taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ishaq Al-Wasiti qala hadatsana Khalid an Abi Qilabah, ya, hadatsana Khalid an Khalid. Naam. Khalid bin Abdullah, dan yang kedua Khalid Al-Hadza. An Abi Qilabah qala akhbarani Abul Malih qala dakhaltu ma'a abika ala Abdullah bin Amr. Abu Malih berkata kepada Abu Qilabah, aku masuk bersama ayahmu wahai Abu Qilabah, nemui sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Fahaddatsana, lalu Amr bercerita pada kami, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikra lahu saumi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan kepada beliau puasa saya. Fadakhala alayya, nah, sehingga di sini Nabi yang menemui, maka Nabi menemui saya. Fa'alqaitu lahu wisadah, maka saya berikan kepada beliau, ya saya berikan, saya lemparkan pada beliau itu, saya berikan, saya serahkan pada beliau wisada, bantal untuk tempat duduk. Ya dulu itu ya, kalau biasa ya duduk di tanah, punya tikar lumayan duduk di atas tikar. Ya kalau lebih empuk lagi ada bantal. Bantal itu ya kulit hewan disamak lalu diisi ijuk, pokoknya gembuk lah sana ya. Itu bantalnya zaman dulu untuk duduk, memang untuk duduk, untuk bersandar, itu sudah mewah itu ya. Itu sudah mewah. Nah, Masya Allah, artinya Abdullah ini sangat menghormati, memuliakan tamu. Wisadatan min adamin, apa namanya, bantal dari kulit kambing yang sudah disamak, dibersihkan, suci. Khasbuha lifun, isinya itu dia penuh ya, kayak bantal kita itu bentuknya ya, menggembung gitu, menggelembung. Tapi lifun isinya ijo itu ya serabut-serabutnya pohon kurma. Kalau di kita ya serabut-serabutnya pohon kelapa. Ya, itu dikumpulkan, akhirnya jadi bantal. Masya Allah ya. Fajalasa alal ard, akhirnya Nabi nggak mau ngambil, ngambek Nabi. Bantalnya nggak diambil, dibiarkan antara Nabi, bantal itu dibiarkan antara Nabi dan Abdullah bin Amr bin As. Yang isi pesannya, aku kesini bukan untuk duduk, untuk nasihati kamu. Ya. Jadi Nabi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Nabi tidak ridho ya dari keadaannya. Nabi ingin kebaikan untuk Abdullah bin Amr bin As. Fajalasa alal ard, lalu duduk di atas tanah. Wasaratil wisadatu baini wa bainah, sehingga bantal itu pemisah antara saya dan beliau. Ya tetap nganggur di situ, nggak diambil sama beliau. Faqala, di antara yang beliau sampaikan, faqala, beliau berkata, ama yakfika min kulli syahrin thalathatu ayyam, tidaklah cukup bagimu, apa tidak cukup bagi kamu puasa 3 hari dalam setiap bulan? Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Terus artinya dia masih nganyang, begitu nganyang intinya Nabi nyaut khamsan, sudah 5 hari setiap bulan.
Qultu ya Rasulullah, ya dia masih nawar lagi, sabaan, udah 7 hari, 1 bulan. Qultu ya Rasulullah, masih kurang, saya kuat lebih dari itu kan itu ya. Tis'an, 9 hari. Qultu ya Rasulullah, qala, terus ihda asra, 11 hari. Tiap 1 bulan 11 hari. Terus Nabi mengatakan, "Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sauma fauqa saumi Daud." Kalau Daud berarti 15 hari. Udah mentok paling tinggi sudah. Jadi bagaimana peristiwanya itu? Tetap wis pokok ini ngepol dok, luar biasa Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengatakan la sauma fauqa saumi Daud alaihi salam syatrud dahri. Sum yauman wa aftir yauma. Tidak ada puasa di atas puasa Daud. Yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi tidak ada. Ya, yaitu puasa separuh umur. Separuh umur itu hakiki, bukan separuh umur pahala. Separuh umur hakiki. Ya, dalam 1 bulan 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Bukan, Nabi tidak bicara soal pahala seperti puasa 3 hari kan masih pahala, masih disamakan, bukan real puasa ya. Akhirnya sudah separuh tahun ya, setengah tahun, setengah masa. Kamu hidup berapa tahun ya, setengah masa hidupmu untuk puasa. Sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Masalah muslim rahimahullah, jadi supaya agak lengkap. Ini memang semua sepotong-sepotong ya. Supaya agak lengkap begini. Tuh. Jadi yang melaporkan kepada Nabi itu siapa? Ini penting. Kemarin belum pernah kita terangkan. Tuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Amr bin As itu kan ayahnya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah. Sahabat Amr bin As itu menikahkan putranya Abdullah dengan seorang wanita dari keluarga mulia, sangat terpandang. Jadi istrinya ini wanita dari keluarga sangat terpandang. Karena itu sebagai mertua yang memang menikahkan, menjodohkan dengan wanita pilihannya yang diharapkan bisa membahagiakan anaknya, ya tentunya dari keluarga terpandang, cantik, semacam-macam lah ya. Maka sahabat Amr bin As itu kana yata'ahadu kannatah, selalu memperhatikan menantunya. Kannah, menantu perempuan ya, istri dari anak laki-laki kita, itu bahasa Arabnya kannah. Jarang kan kita mengetahui. Jadi menantu perempuan itu kannah, kannatah, yata'ahadu kannatah. Kalau menantu laki-laki khotan, Ali khotanu Rasulillah. Ali itu adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu laki-laki. Kalau ini kannah. Sehingga sahabat Amr bin As ini selalu menanyakan kepada menantunya ini, bagaimana suamimu? Bagaimana suamimu? Terus ditanyakan. Ya jawabannya kan sama ya. Jadi akhirnya setelah merasa cukup, nah di situ beliau melapor kepada Nabi. Intinya kata menantunya begini, ni'mar rajul min rajul lam yato' lana firasa wa lam yufattish lana kanafa mundu atainah. Menantunya ini
tanda wanita bagus ya. Jadi bukan hanya dari keluarga terpandang, tapi ilmu akhlak bicaranya bagus. Ketika melaporkan itu ya melaporannya bagus, padahal juga dongkol. Dia posisi dongkol kepada suaminya, tapi bahasanya bagus sekali. Ya tanda dia terdidik ya. Ni'mar rajul min rajul. Sungguh suami saya itu adalah laki-laki terbaik. Laki-laki terbaik. Lam yatok lana firasa, tapi masalahnya kan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah mendatangi tempat tidur kami, tidak pernah datang ke kasur. Walam yufattish lana kanafa, tidak pernah buka-buka. Buka apa, buka kain, buka apa, gak pernah. Mundu atainah, sejak kami datang di sini. Wes gak diinguk belas ya. Betul-betul gak ditoleh sama sekali. Ya tidak tidur bersama, tidak apa sebagai suami sejak datang. Nah, karena dapat laporan pertama, kedua, ketiga tetap nggak ada perubahan. Jadi Abdullah ini masih muda, tapi lihat semangat ibadahnya itu sampai wanita cantik itu loh, ya nggak dilirik sama sekali. Itu istrinya. Subhanallah. Ya opong ngono ya, subhanallah, wong lanang masyaallah. Betul Bang. Ya, makanya dari antara ucapan laporan istrinya dan dialognya dengan Nabi itu memang luar biasa dahsyat Abdullah bin Amr ini radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Akhirnya lapor kepada Nabi, minta tolong betul ya Rasulullah, tolong Rasulullah gimana, tolong Anda temui anak saya itu, tolong diarahkan. Baik. Akhirnya kata Abdullah bin Amr bin As, saya bertemu Nabi setelah itu. Lalu Nabi datang, bagaimana kamu puasa? Setiap hari ya Rasulullah. Bagaimana kamu menghafalkan Quran setiap malam ya Rasulullah ya, ya Masya Allah. Bagaimana ya begitu ya. Jadi sholatnya ditanya, puasanya, Qurannya. Terus Nabi mengarahkan, puasalah setiap hari 3 kali, 3 hari. Bacalah Quran setiap bulan. Saya kuat ya Rasulullah, lebih dari itu ya sudah, setiap Jumat, setiap pekan 7 hari. Saya kuat ya Rasulullah, sudah kamu puasa 2 hari puasa, 1 hari, 2 hari tidak puasa, 1 hari puasa, sepertiga hiduplah, sepertiga. Nah. Saya kuat ya Rasulullah, ya sudahlah separuh kalau begitu. Kamu puasa sehari, tidak puasa sehari, yaitu namanya puasa Daud. Dan bacalah Quran setiap sepekan baru khatam sekali. Itu intinya ya, untuk melengkapi kisah ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada. Terus nah setelah itu, setelah selesai di akhirnya kan beliau mengatakan, ketika saya sudah tua dan lemah, di situ saya tidak mampu lagi untuk mengamalkan wiritan saya, wiritan sholat, wiritan puasa, wiritan baca Quran. Karena memang Nabi SAW itu mengajarkan amal terbaik itu amal istiqomah, bukan semangat hanya satu waktu, bukan semangat hanya dalam satu fase, sepanjang hayat. Waktu itu ya tidak terpikirkan. Ya, kata Nabi kan, siapa tahu kamu berusia panjang, kamu nanti nggak mampu. Ternyata betul, dia usianya panjang. Sampailah di masa tua, maka beliau tidak mampu
mengistiqomahkan apa yang dulu dia sangat kuat waktu masih muda. Itu sampaikan penyesalannya. Baik, kita lanjut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Babu siyami ayam. Jadi memang khairul umur awsatuha. Golek mantu sing beling ya waduh musibah. Atuk mantu beling ku musibah. Kongkon salat mulat-mulet. Pasal golek mantu sing nemen napa niku? Nemen semangat ibadah ya susah. Terbaik itu yang tengah-tengah. Semua hak dia laksanakan. Ya urusan akhirat dia terdepan, urusan dunia, pokoknya hal yang manfaat dia selalu hadir. Itu hebat. Khairul umur awsatuha. Dan kita sebaiknya juga mendidik demikian. Nah, itu yang paling sulit di situ. Bab 59. Babu siyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15. Bab puasa di hari-hari putih, hari-hari purnama, tanggal 13 bulan Qomariyah, 14 Qomariyah, ya ini semua 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abu Tayyah qala haddatsani Abu Utsman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa raq'atai duha wa an utira qabla an anam. Ini hadis yang sudah kita baca, kita terangkan waktu membahas fikih qiyam Ramadan, khususnya sholat witir. Saya diberi wasiat, diwasiati, dipeseni khusus oleh kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalatin tentang 3 hal. Ya, karena Abu Hurairah ini sangat sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Ini lain lagi Abu Hurairah ini ya, semangatnya di ilmu. Kalau Abdullah bin Amr semangatnya di semua ibadah. Abu Hurairah dia selalu bersama Nabi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Dia makan tidak urusan, pokoknya ada yang dimasukkan beberapa suap sudah cukup. Dia nggak pernah perhatian dengan dunia. Perhatiannya adalah Rasulullah dan sabdanya serta perbuatannya. Untuk dihafal sampai dibantu oleh Nabi, didoakan untuk selalu hafal dan tidak lupa apa yang sudah didengarkan. Maka beliau hafal apa yang disampaikan, yang didengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi murid yang mulazamah untuk ilmu dan cukup menguras tenaga, akhirnya diwasiati oleh Nabi sesuai dengan keadaannya. Walaupun sesibuk apa dengan ilmu, dengan dakwah, tidak boleh kehilangan kebaikan ini, yaitu diwasiati siam thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari saja setiap bulan, biar nggak berat, cukup. Itu sama dengan pahalanya puasa sepanjang hayat, secara pahala. Saumud dahar, saumul abad. Yang kedua, raq'atai duha, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat duha. Sudah ambil yang paling minim, cuma 2 rakaat, supaya ada keseimbangan antara sibuk mencari ilmu dengan ibadah. Jangan sampai karena sibuk ilmu tidak ibadah, sibuk ibadah tidak nyari ilmu. Takhusus boleh, tapi yang lain tetap harus didapat haknya, walaupun tidak sama porsinya. Wa an utira qabla an anam, dan saya diwasiati untuk witir sebelum tidur, karena capek kalau udah tidur itu bablas. Makanya sebagai hati-hatinya, sebagai tekad kebaikannya, pokoknya sebelum tidur witir. Setelah itu tidak bangun kecuali subuh, tidak masalah, aman. Sudah ada bagian dari waktu malam untuk sholat.
Yang tidak ada sholat malam sama sekali itu yang masalah. Itu yang rajulun su, kata Imam Ahmad rahimahullah. Tidak layak menjadi saksi, tidak boleh kesaksiannya, tidak layak untuk diterima kesaksiannya. Jadi berarti kalau wasiat puasa 3 hari dijatuhkan di Ayyamul Bid itu sangat tepat. Hadis perintah puasa Ayyamul Bid ada sendiri. Hadis puasa 3 hari tiap bulan ada sendiri. Lah ini digabungkan, ini difahamkan dengan ini oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya terbaiknya 3 hari itu berturut-turut 13, 14, 15. Mau dicicil ya nggak apa-apa, tapi kalah fadilahnya dengan yang ini. Bab 60. Man zara qauman falam yuftir indahum. Bab mengunjungi seseorang, mengunjungi satu kaum, falam yuftir indahu, dan tidak makan pada mereka. Nah, bertamu pada satu kaum, disiapkan makanan dan tidak mau makan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsani Khalid huwa ibn al-Harith qala haddatsana Humaidun an Anas radhiyallahu anhu dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim fa'atathu bitamrin wa samnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada Ummu Sulaim. Nabi itu Masya Allah, di antara kebiasaannya memuliakan sahabatnya dengan cara bertamu kepada mereka secara berkala, bergilir, pokoknya sering lah, dari satu waktu ke waktu, untuk mengetahui dari dekat keadaannya seperti apa, untuk mendoakan agar diberi keberkahan rumahnya, keluarganya, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, di hadis ini adalah sebagian dari praktek itu. Beliau mendatangi rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu pembantu Nabi, lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah itu genap umurnya 10 tahun. Begitu Nabi datang di Madinah, ibunya Ummu Sulaim langsung menghadap, ya Rasulullah, anakku ini adalah semacam diwakafkan ya, menjadi pembantu Anda, pelayan Anda. Anak umur 10 tahun diserahkan kepada Nabi sebagai pembantunya, pelayannya. Dan Masya Allah, sahabat Anas sebaik-baik pembantu. Membantu Nabi itu 12 tahun, dari umur 10 sampai umur 22. Tidak pernah sekalipun ditegur oleh Nabi. Tidak pernah ditegur sesuatu yang dia kerjakan. Tidak pernah ditanya, kenapa kamu kerjakan? Sesuatu yang ditinggalkan, kenapa kamu tinggalkan? Karena memang sahabat Anas sahabat cerdas, baik, cerdas, ya sejak kecil itu
sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pernah salah gitu. Dan Nabi juga bukan orang yang istilahnya bahkan guru dalam segala kebaikan. Jadi pembantunya terbaik, Nabi yang dilayani manusia terbaik, ya sudah. Maka itu yang terjadi. 12 tahun loh, tidak ada teguran. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak begini saja? Itu tidak pernah. Kemudian cerita sahabat Anas ini cerita apa yang sedang terjadi pada saat Nabi mengunjungi Ummu Sulaim, rumahnya ibunya. Ketika Nabi datang, Nabi memuliakan sebagian sahabatnya, sahabatnya juga memuliakan beliau. Maka Ummu Sulaim segera mengeluarkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu. Dikeluarkanlah minyak samin dengan kurma. Ya kira-kira mangane ditutul, Mbak ya. Ditutul minyak samin. Luar biasa. Itu tapi makanan luar biasa Bapak Ibu ya di sana. Jadi sangat memuliakan tamu. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim fa atatu bitamrin wa samnin. Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim datang kepada Nabi membawa kurma dan minyak samin. Qala, terus Nabi berkata, aidu samnakum fi siqai wa tamrakum fi wi'ai fa inni sha'im. Silakan kamu kembalikan minyak saminmu ke wadahnya, wadah kulit ya, untuk barang-barang cair itu wadah dari kulit, lalu di atasnya ada ikatnya. Udah, kembalikan minyak samin ke wadah aslinya, kembalikan kurmamu ke wadah penyimpanannya, karena aku puasa. Karena aku puasa. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju salah satu pojok rumah, salah satu pojok rumah Ummu Sulaim. Lalu di situ Nabi sholat sunnah. Nabi sholat sunnah di rumah Ummu Sulaim. Ya tentu sangat diharapkan keberkahannya dari sholat Nabi dan dari doa Nabi. Biasanya setelah Nabi sholat di situ, itu dijadikan musola di rumah itu, dijadikan tempat sholat yang permanen. Terus Nabi mendoakan Ummu Sulaim, mendoakan keluarganya. Lalu Ummu Sulaim memanfaatkan situasi, ya, memanfaatkan, mengembangkan kebaikan. Secara khusus beliau meminta permintaan khusus, ya Rasulullah, innali khuwaisah. Wahai Rasulullah, saya punya sesuatu yang khusus. Ini membuat penasaran. Sesuatu yang khusus, ini bentuk tasghir dari khosoh. Sesuatu yang khusus. Orang khusus, anak masih kecil khusus. Qala wa mahi, apa itu sesuatu yang khusus ini? Qalat khadimuka Anas, pelayanmu ya Rasulullah, anakku Anas. Apa maksudnya? Mohon didoakan. Kalau tadi doa umum atau khusus untuk Ummu Sulaim dan umum untuk keluarganya, ini Ummu Sulaim minta khusus untuk anaknya. Akhirnya Nabi berdoa, fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bihi. Kata Anas yang menyaksikan, Masya Allah, tidak ada kebaikan akhirat, tidak ada kebaikan dunia kecuali Nabi berdoa untukku. Salah satu doanya,
Doa Nabi khusus untuk Anas begini yang dihafal oleh Anas. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, berikan Anas itu rezeki harta, rezeki anak, dan berkatilah dia, dan berkatilah untuknya. Semua yang engkau berikan, rezeki engkau berkati, anak engkau berkati. Jadi dimintakan pada Allah rezeki berkah, anak berkah. Ya, termasuk umur berkah. Fa inni lamin aktsaril ansari mala. Hasilnya karena doa Nabi itu, masya Allah, kata Anas, saya termasuk sahabat Ansor yang terbanyak hartanya, terkaya. Ini pembantu Nabi menjadi terkaya gara-gara didoain Nabi. Dan juga termasuk terbanyak anaknya. Coba perhatikan ya. Wa haddatsatni ibnati Umaynah. Kalau lafadznya Imam Muslim, Allahumma aktsir malah wa waladah wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah untuk Anas harta dan anaknya, dan berkatilah untuk dia dalam itu semua. Jadi karena doanya mustajab, maka di hadis Muslim, maka saya termasuk orang Ansor paling banyak malan wa auladan, harta dan anak, terbanyak. Putriku Umaynah itu cerita sama saya, annahu dufina lisulbi, bahwa sudah dimakamkan untuk saya anak tulang rusuk saya, anak dari tulang rusuk saya, Maqdama Hajjaj al-Basrah, pada waktu Hajjaj datang di Basrah. Datang itu tahun 75 Hijriah. Peristiwa kedatangan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ketika datang di Basrah. Basrah itu kota tempat tinggalnya Anas. Memang dulu di Medina, tapi akhirnya terus pindah ke Irak, menetap di kota Basrah. Pada saat Hajjaj yang sangat terkenal kejam, bengis, kejam, jadi terkenal dua-duanya, terkenal perangnya, jihadnya fisabilillah, tapi juga terkenal banyak membunuh ulama. Ya, jadi antara baik dan buruk ini Hajjaj ini, masya Allah ya. Pada saat dia datang Basrah tahun 75 Hijriah, umur sahabat Anas radhiyallahu anhu pada waktu itu adalah lebih dari 80 tahun umurnya. Dia umur 80 tahun ke atas. Anak Anas bin Malik yang sudah dimakamkan, sudah wafat ya, berjumlah bid'un wa isruna wa mi'ah, 129 anak. Anaknya makai anaknya. Jadi bapaknya si ono umur 80 tahun lebih, anaknya yang wafat itu yang wafat. Bagaimana yang hidup? Yang sudah dimakamkan itu 129-an. Ya karena 3 sampai 9 itu disebut bid'un. Ya kan 127 gitu rata-rata, 127, 129 anak. Masya Allah. Nah kalau soal panjang umurnya kan nggak mesti sama, karena yang didoakan panjang umur Anas. Anaknya mungkin ada yang umur 60, ada umur 50 gitu. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Nah ketika dia diberi oleh Allah keberkahan
umur, diberi keberkahan anak, anaknya banyak, itu artinya apa? Secara konsekuensinya berarti umurnya panjang, sehingga mana terus. Lalu umurnya pendek mau saya mana? Ya. Jadi ini sudah membawa konsekuensi umurnya atau sehingga mana terus, rabi terus, mana terus itu ya. Pokoknya sholat tarawih itu nggak perlu ke kampung, wis 100 lebih anak dewe cukup tadi jamaah. Oh iya betul. Hartanya banyak, anaknya banyak, masya Allah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau diberi panjang umur oleh Allah sampai wafat tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan 91, 92, paling tinggi 93 Hijriah. Dan sahabat paling akhir wafatnya di Basrah. Paling akhir sudah. Umurnya berapa? Hampir 100 tahun. Berapa? Ketika Nabi hijrah, ya. Jadi pendapat yang mengatakan itu beliau wafat 91. Kalau 91 berarti ya 11 ya. 100, 101, 100, 101. Ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 93. Jadi pokoknya 100-an umurnya. Enak ya. Ya enak ya, kudu soro ngelayani Kanjeng Nabi. Lalu diberi syafaat sama ibunya, menghadap khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah ini bisa doanya sama doakan untuk anak-anak, untuk siapa aja, yaitu Allah marzuqu malan wa waladan wa barik lahu fihi. Allahumma akfir lahu malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Taib. Begitu pula dalam hal ilmu, termasuk masya Allah sahabat Anas ini yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa manfaat ya. Beberapa pelajaran. Ya tadi itu diantaranya adalah di antara kemuliaan akhlak Nabi, Nabi itu mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memuliakan, sekaligus juga supaya mengetahui keadaan. Begitulah seharusnya guru, seharusnya pemimpin ya. Lalu ya kebalikannya, muridnya juga demikian, siap menerima kedatangannya atau mengundangnya. Nabi juga sering diundang. Jadi sahabat sering mengundang Nabi, Nabi sering mendatangi sahabat. Ada yang kadang Nabi tidak puasa, makan di rumah sahabatnya, atau Nabi puasa, tidak mau makan. Kemudian juga banyaknya harta, banyaknya anak bisa menjadi sebab kebaikan dan keberkahan. Karena Rasulullah SAW tidaklah berdoa untuk Anas agar harta banyak, anak banyak, kecuali untuk kebaikan dalam agamanya, dalam dunianya, dalam akhiratnya. Dari sini maka ada syariat mendoakan banyak anak, banyak harta yang disertai dengan keberkahan. Bukan hanya banyak saja, tapi ada keberkahan. Wa barik lahu fi, jangan lupa itu. Lo wong saiki lo banyak sekali. Pira anake? 3 Ustaz. Ya semoga-moga anaknya akeh, paling enggak 6 lah. Waduh. Dikon 6 ae lho, waduh. Nggih. Kan mestine seneng ah. Dan itu banyak jumlah orang enggak siap punya anak
Nah, tak bilang loh, kalau ukuran saya ya banyak itu ya 6 ya paling gak 6 lah, cek akeh jumlah umat Islam ini, apalagi dari orang baik gitu. Dan jangan sampai anak loro apalagi siji, itu kan cures. Nggih cures, modale loro, bapak siji, ibu siji, kan modal loro. Lah kok mek lahir mek loro, berarti kan ya enggak ana untunge, ana untunge enggak? Gak ana untunge. Mek tinggal nerusno gak ana untunge. Telu mulailah untung siji, ya. Papat untung loro. Dari isa iku ngono. Karena dalam kita menikah itu, di situ bukan hanya misi kita pribadi dan keluarga, ada misi Kanjeng Nabi. Tazawwaju al-wadud al-walud. Rabia wong wedok sing penyayang lan wong wedok sing iso sing derman, jarang Jawa derman sing iso duwe anak akeh. Loh Nabi itu begitu loh. Kenapa Nabi? Aku besok-besok kepingin akeh-akehan umat ambek Nabi liyane loh. Loh itu misinya Nabi. Berbahagialah orang yang bisa punya kontribusi ya untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mewujudkan mimpinya tadi itu, agar anaknya umatnya yang muslim mukmin ini lebih baik, lebih banyak. Dan tentu mustahil Nabi berpesan hanya jumlah, ya enggak, yang dimaksud Nabi ya yang jumlah dan yang mutunya baik ya. Kemudian di dalam hadis ini berarti ada karomahnya sahabat Anas tuh. Ada karomah sahabat Anas. Lalu di dalam hadis ini juga ada namanya isar. Isar untuk anak. Orang tua itu mengutamakan anaknya daripada dirinya. Ummu Sulaim tidak minta khusus untuk dirinya, tapi minta khusus untuk anaknya. Cukuplah anaknya, karena anaknya adalah pelanjutnya. Itu kan namanya isar. Tidak minta ya Rasulullah doakan untuk saya, untuk anak saya, enggak, tapi untuk anak saya saja disebutkan. Itu namanya isar. Lalu ada juga cara meminta dengan lembut sekali. Meminta kepada Nabi itu dengan lembut. Ummu Sulaim menyampaikan dengan lembut. Kemudian banyaknya anak yang sudah dikubur, dimakamkan, itu tidak bertentangan dengan ijabah doa. Doa kan sudah diijabahi. Soal umur masing-masing, rezeki masing-masing itu beda lagi, urusan lain ya. Yang tadi 127, 29 yang sudah dikubur di saat katalah ayahnya masih ada ya. Baik. Terus juga ada di sini dalil bolehnya mengembalikan hadiah, tapi disertai dengan alasan yang bisa membuat tenang, masuk akal, yaitu sudah kamu kembalikan makananmu, aku puasa. Itu kan hadiah. Nabi menolak, boleh, asal disampaikan alasan dengan baik, dengan benar ya. Terus ada juga di sini Nabi SAW memberikan kompensasi ketika menolak hadiah. Bapak Ibu, kalau sampean punya tamu mulia, terus datang ke rumah sampean, sampean sugui mau makan, itu sampean seneng nggak? Senang. Senang bukan main, kita dihargai dengan makanan kita dimakan. Apalagi dipuji, masya Allah enak, dan seterusnya ya, pasti seneng. Tapi ketika ditolak nggak dimakan, ada gelo ya. Ngerti gelo? Ada cili-cili nggak paham. Anak-anakku ini iya zaman saiki bahasa Indonesia ya, bahasa Jawa ini agak sing ilang ya. Jadi gelo itu ya kecewa gitu ya, ada kecewanya. Nah Nabi SAW
Untuk menutup kekecewaannya itu Nabi sholat di rumahnya. Itu sebagai kompensasinya, gantinya. Loh, aku sholat ke engganmu, kemudian dongakno. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Itu namanya Jabrul Khotir. Jabrul Khotir itu ya untuk melipur lara untuk melipur laranya, menghilangkan kekecewaannya. Bahkan dia akan bersyukur karena dapat lebih banyak, ya, memuliakan dengan dimakan, dengan memakan makanannya tidak dikasih, tapi malah rumahnya ditempati sholat, lalu didoakan tuan rumahnya. Sudah begitu Ummu Sulaim minta secara khusus diijabahi sama Nabi, dituruti. Itu luar biasa. Dan ini juga menjadi dasar pentingnya doa minta kebaikan dunia akhirat. Duduk akhirat tok, apa mana dunia tok. Jadi kebaikan dunia akhirat itu dilakukan semua. Kemudian juga ada pelajaran tahadduts bin nikmah. Sahabat Anas ketika bercerita juga bukan sekedar meriwayatkan hadis, dia juga bersyukur kepada Allah dengan menceritakan itu kebaikan yang diterimanya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Bon, kita melanjutkan bab 61. Bab 61. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Babu saumi akhir syahri. Bab puasa akhir bulan. Nah, tadi pertengahan bulan. Baik. Bab puasa akhir bulan. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tentang sahabat Anas ini itu pelajarannya panjang ya. Umurnya panjang, pelajaran panjang. Selalu bersama Nabi dalam semua keadaan, dalam semua perang, dalam semua perang. Ya, semua perang dia hadir di samping Nabi, membantu Nabi. Termasuk tentang meriwayatkan hadis, karena sahabat terakhir wafat di Basra itu yang meriwayatkan hadis yang tercatat dari Anas bin Malik ada 285 sahabat dan tabi'in. Ya, nama satu persatu bisa disebut. Berarti kan wakeh murid 285. Lebih dari itu ya. Baik. Termasuk nanti banyak kisahnya dengan Hajjaj yang jahat itu seperti apa ya. Jadi Hajjaj itu jasanya banyak, dosa-dosanya banyak, besar-besar dosanya. Sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu mengatakan, kalau nanti di hari kiamat setiap umat disuruh lomba
mengajukan orang yang paling jahat. Kata dia, kalau umat Islam mengajukan hajat, saya kira nggak akan kalah. Masya Allah gitu. Baik, kita, nah gara-gara itu sahabat Anas berani melawan Hajjaj itu. Karena dilaporkan ke raja, dimarahi. Kata dia, dimarahi, dia suruh kamu minta maaf sama Anas, sahabatnya Nabi, menjadi pelayan 12 tahun, kok kamu berani-beraninya menghina dan seterusnya. Ya, mau tidak mau datang minta maaf. Itu mungkin satu-satunya Hajjaj itu orang jahat ini ngalah dia. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Salat bin Muhammad qala haddatsana Mahdi an Ghailan wa haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mahdi bin Maimun qala haddatsana Ghailan bin Jarir an Mutarrif an Imran ibni Husain, Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'alahu aw sa'ala rajulan wa Imranu yasma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Imran bin Husain, atau Nabi bertanya seseorang yang Imran bin Husain hadir mendengar. Faqala, Nabi berkata, ya Aba Fulan, wahai Abu Fulan. Kalau di yang lain ya Fulan gitu, bukan Abu Fulan tapi ya Fulan. Amasumta sarara hadha syahr, tidakkah kamu puasa saror? Saror itu dimaknai awalah, wakila mustahalluh, wakila wasatuh, wakila akhiru lailatin yastasiru lilal binuri syams. Jadi saror itu bisa maknanya awal bulan, bisa maknanya akhir bulan. Sebelum bulan mati ya, saror. Tapi di sini Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan ini maknanya adalah akhir bulan gitu. Tidakkah kamu puasa akhir bulan ini, akhir bulan ini? Qala adunu, qala yani Ramadan. Qala Fulan mengatakan, yaitu salat ya. Saya kira beliau mengatakan qala yakni Ramadan, yaitu Ramadan, bulan ini bulan Ramadan. Qala rajul, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul Allah. Qala fa idza aftarta fasum yaumain, kalau kamu berbuka maka puasalah 2 hari. Lam yakun asaltu adzunuhu yakni Ramadan. Salat tidak mengatakan adzunuhu yakni Ramadan ya. Kalau salat tidak mengatakannya. Kalau ini ada rawi yang mengatakannya. Qala Abu Abdullah, Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa qala Thabit an Mutarrif an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam min sarari Sa'ban. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi itu syahr itu syahr Sa'ban. Itu yang benar. Tidakkah kamu puasa di akhir bulan ini, bulan Sa'ban ini? Dia mengatakan tidak. Qala nah, begitu, itu puasa. Makanya ada yang maknai puasa awal bulan, puasa akhir bulan. Bab saumi yaumil Jum'ah.
Bab puasa hari Jumat. Memang khusus puasa di hari Jumat. Tujuannya ya memang karena Jumat maka dia puasa gitu. Itu dilarang. Dilarang mengkhususkan Jumat untuk puasa. Begitu pula untuk sholat. Ini bukti bahwa hari Jumat memang hari utama, tapi jangan dikhususkan dengan ibadah tertentu. Dia bersifat umum, ibadah apa saja. Mengkhususkannya untuk hal tertentu itu perlu dalil. Ya. Dan Nabi sudah melarang, tidak boleh mengkhususkan Jumat untuk puasa. Fa idza asbaha shaiman yaumul jum'ah fa ali ayuftir. Kalau ia pagi hari Jumat dalam keadaan puasa harus berbuka, batalkan. Dilarang oleh Nabi mengkhususkan hari Jumat untuk hari puasa. Termasuk dari situ kita paham mengkhususkan hari Jumat untuk sholat malam. Tidak pernah sholat malam, malam Jumat selalu sholat. Ya. Maka kenapa? Karena malam Jumat. Ini salah. Tidak boleh mengkhususkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj an Abdul Hamid bin Jubair. Terus an Muhammad bin Abbad. Qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah qala na'am. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Jumat? Beliau menjawab iya. Nabi melarang mengkhususkan karena keberadaannya sebagai Jumat. Zada ghairu Abi Asim ayyan farida bisaum. Selain Abu Asim menambahkan keterangan Nabi melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Naam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Umar bin Hafs ibn Iyas qala hadatsana Abi qala hadatsana Amash qala hadatsana Abu Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablah au ba'dah. La yasumanna, janganlah puasa ahadukum salah seorang kamu yaumul jum'ati di hari Jumat. Jangan puasa hari Jumat illa yauman qablah, kecuali satu hari sebelum hari Jumat juga dipuasai, au ba'dahu atau sehari setelah Jumat dipuasai, sehingga dia tidak sendiri, tidak menyendirikan. Janganlah menyendirikan, yanfarid itu menyendirikan. Janganlah menyendirikan Jumat dengan puasa. Puasa Jumat saja tidak boleh. Kalau digandeng boleh. Puasa Kamis dan Jumat, puasa Jumat dan Sabtu boleh. Mengkhususkan Jumat dan menyendirikan tidak boleh. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah qala hadatsani Muhammad qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Abi Ayyub an Juwairiyah bintil Harits radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ati wa hiya sha'imah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui istrinya ini ya di hari Jumat dalam keadaan puasa. Hari Jumat dalam keadaan puasa. Faqala, maka Nabi bertanya, asumti amsi, kamu kemarin puasa tidak? Hari Kamis. Qala telah, tidak ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, turidina antasumina qadan, kamu ingin besok juga puasa?
Qalat la ya Rasulullah. Qala fa'aftiri, kalau begitu kamu harus mokel sekarang. Ya, menyendirikan sendirian ya di hari Jumat itu saja untuk puasa tidak boleh. Nah, kalau seandainya dijawab ya besok saya puasa, niat puasa ya boleh. Tapi dijawab kemarin tidak puasa, besok tidak berniat puasa, udah kamu batalkan puasamu hari ini. Tidak boleh mengkhususkan Ramadan hari Jumat sendirian untuk puasa. Qala Hamad bin Ja'ad sami'a Qatadah haddatsani sami'a Qatadah qala haddatsani Abu Ayyub anna Juwairiyah haddathathu fa amarha fa aftarat. Juwairiyah ngasih tahu kepada Abu Ayyub, katanya Nabi memerintahkannya untuk mokel, untuk membatalkan puasa, maka dia pun membatalkan puasanya. Baik. Qala babun hal yakhussu syai'an minal ayyam. Hal yakhussu syai'an minal ayyam, apakah boleh mengkhususkan sesuatu dari hari-hari? Jadi ada hari-hari tertentu dikhususkan ibadah apa? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Sufyana an Mansurin an Ibrahima an Alqamata qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Saya tanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu minal ayami syai'a? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dari hari-hari ini sesuatu? Maksudnya itu ibadah khusus, hari tertentu, ibadah tertentu yang tidak diketahui oleh publik. Apa ada begitu? Yang tahu cuma istrinya misalnya. Qalat la, kata Sayyidah Aisyah tidak ada. Jadi apapun yang dilakukan Nabi SAW itu jelas, clear, tidak ada yang tersembunyi. Itu diantara hikmahnya kenapa punya istri banyak 9, 11, dan termasuk satu-satunya menikahi perawan. Ya, hikmah perawan cuma satu. Perawannya masih kecil, membangun rumah tangga umur 9, umur 18 menjanda sampai akhir hayat. Tugasnya adalah untuk mengajarkan agama, menjelaskan apa saja yang orang lain tidak tahu, yaitu agama di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Kalau seandainya Nabi nikah 11 itu perawan semuanya, waduh, itu peluru bagi musuh-musuh Nabi untuk memfitnah Nabi gitu. Jadi Nabi menikahnya itu untuk kepentingan dakwah. Makanya janda-janda semua yang dinikahi. Nah, kemudian perawan ini pun ya dinikahkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting, itu dakwahnya Nabi, nikahnya Nabi untuk urusan dakwah, untuk kepentingan dakwah dan kepentingan menolong dan kepentingan syariat gitu. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakanlah tidak ada, semua yang disyariatkan sudah disampaikan, semua praktek oleh Nabi disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Semua isi rumah tangganya disampaikan, kan Nabi panutan yang lengkap
Tidak ada nabi lain seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana amaluhu dimah. Sayyidah Aisyah memberikan arahan, kesaksian dan arahan. Amalnya Nabi itu dimah. Dimah itu kalau hujan itu udan sing ngerejak ya, rintik-rintik tapi terus ndak mari-mari. Duduk sing korotok-korotok marono mari, ndak, bukan yang tawar terus mari. Dia tuh hujan tuh lumintu, istiqomah gitu. Jadi roto, ya, selamanya seterusnya. Jadi bukan semangat sesaat. Jadi amaluhu dimah. Tuh diterangkan di bawahnya dimah itu apa? Amaluhu dimah. Dimah itu al-mator ad-daim. Ya iku lho, hujan sing ngerejak jare wong Jawa, ngerejak wis pokoke mulai subuh mau udan tok kamari-mari ya. Tapi yang ngono, kerotok terus enggak besar, tapi terus. Yaitu lumintu. Mator daim. Sabbahat amalahu fi dawamihi malik tisad bidimatil mator. Sayyidah Aisyah menyerupakan amal Nabi dalam kelanggengan dan dalam kesederhanaan. Sederhana itu artinya sedang, tidak kurang tidak lebih. Itu diserupakan dengan udan ngerejek, gitu. Bidimatil mator. Terus beliau mengatakan wa ayyukum yutiku makana Rasulullah SAW yutik. Siapa di antara kalian yang mampu apa yang mampu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu contoh yang terbaik. Yang begitu itu yang harus ditiru, dicontoh. Walaupun tidak sama persis seperti Nabi, tapi semangatnya, aturan mainnya itu sama dengan Nabi lah. Harusnya begitu. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri. Dan juga bukan menjadikan orang lain yang menjadi panutan amal. Harus dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain boleh untuk inspirasi. Yang mengikat itu sunnah Nabi, sunnah muttabaah, mengikat semuanya. Yang lain ya untuk inspirasi. Diambil semangatnya. Nah, kalau untuk yang dipilih untuk dirinya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya apa? Mampunya apa? Amalan-amalan sunnah yang lain dia mau takhusus, mau lebih fokus itu yang mana? Itu dikembalikan, namanya sunnah, dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Ada yang ahli infak, ada yang ahli menolong anak yatim, ada yang ahli menolong janda, ada yang ahli mengajar, ada yang ahli berperang, ada yang ahli hukum, ekonomi, monggo. Itu masing-masing dia mendekat kepada Allah melalui jalur mana yang khusus. Yang umum ya salat, yang wajib, semua yang wajib sama, tidak ada beda. Lalu kemudian sunnahnya itu medan yang sangat luas untuk kita berlomba di dalamnya, berpacu di dalamnya, mengikuti kesempatan kita mana yang lebih khusyuk, nyaman, tenang bagi kita untuk diseriusi melebihi dari yang lain. Ahli wirid pun macam-macam. Ada yang ahli wirid selawat, ada yang wirid tahlil, ada yang ahli wirid istighfar, ada yang ahli wirid tasbih, tahmid, macam-macam. Karena kadang orang itu, saya pokoknya kalau sudah wiridan tahlil itu mantap, saya itu lebih mantap dari yang lain. Ya silakan lanjut di situ, bagus. Kalau saya selawat ya bagus. Ya yang lain selingan, tapi yang inti itu boleh semuanya. Sesuai dengan mana yang terbaik, mana yang membuat khusyuk, mana yang membuat semakin dekat kepada Allah dari semua ajaran yang sudah diajarkan. Ya tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Kalau pengamalan milih yang mana, itu memang kita disuruh milih. Banyaknya nawafil adalah kesempatan untuk memilih ahli di bidang apa.
Kemudian babu saumi Arafah 64. Babu saumi Arafah, bab puasa hari Arafah. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddadun qala Yahya qala haddatsana Yahya an Malikin qala haddatsani Salimun qala haddatsani Umairun maula Ummil Fadli anna Ummul Fadli haddatsathu. Harusnya ha bukan kha ya. Ha wa haddatsana ha itu tahwil. Tahwil itu pindah jalur riwayat. Wa haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Nadhr maula. Nah, kayak begini, perhatikan. Jadi pertama, Imam Bukhari meriwayatkan sanad dari Musaddad. Musaddad dari Yahya, Yahya dari Malik. Ya. Terus Malik dari Salim, Salim dari Umair, Umair dari Ummul Fadl. Imam Bukhari punya jalur lain ya, dari Imam Malik juga, tapi jalur lebih tinggi. Kata Imam Bukhari, saya diberitahu oleh Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik. Jadi yang pertama jalurnya adalah butuh dua rawi. Yang jalur kedua dua rawi dari Imam Malik ya. Yang kedua cuma butuh satu rawi, berarti lebih tinggi satu derajat gitu. Yani a'la bidarajah. Berarti Abdullah bin Yusuf ini setara dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Imam Syafi'i karena nggak ketemu. Tapi ketemu temannya, ketemu muridnya yang ngambil dari situ. Qala akhbarana Malik. Nah, di sini Malik dari Abu Nadhr maula Umar bin Ubaidillah dari Umair. Nah, kembali lagi nyambung di sini. Sama, dua jalur ketemu dalam Umair. Umair maula Abdullah bin Abbas dari Ummul Fadl bintil Harith ya, dari Ummul Fadl bintil Harith. Ananasan, jadi ya berarti nah Ummul Fadl bintil Harith ananasan tamarau indaha. Ada beberapa orang yang berdebat. Tamaro itu tajadalu, berdebat. Indaha di sampingnya Ummul Fadl, berdebat tentang Yauma Arafah, hari Arafah, fi saumin Nabi, tentang puasa Nabi. Nabi itu di haji wada. Ketika wukuf di Arafah, poso apa tidak? Poso apa enggak? Itu orang-orang saat itu berdebat. Waktu Nabi haji wada, wukuf di Arafah, Nabi puasa apa tidak? Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan huwa shaim, Nabi puasa Arafah waktu wukuf. Qala ba'duhum, sebagian berkata laisa bisaim, Nabi tidak puasa waktu wukuf, tidak puasa. Itu terjadi zaman itu ya, zaman sama-sama waktu wukuf. Mereka semuanya ada di Arafah. Nabi puasa enggak ya? Ada Ummul Fadl. Akhirnya Ummul Fadl fa'arsalat ilaihi. Ummul Fadl mengirim kepada Nabi biqadahin labanin, satu emuk, satu gelas besar isinya susu. Jadi nggak usah tanya, dikasih aja. Ya, untuk ngetes dikasih aja, Nabi puasa apa enggak? Ayo dites ya, biar kalian tahu semuanya. Waqifun, pada saat Nabi wukuf ala bairihi, di atas ontanya. Nabi wukuf sambil
di atas onta. Fasari bahu diambil oleh Nabi lalu diminum. Nggak poso. Jadi paling gampang wis, gak usah berdebat, kiriman makanan dimakan apa enggak sama Nabi. Nah, memang hari puasa Arafah itu besar fadilahnya, tapi untuk yang tidak wukuf, yang tidak ibadah haji. Orang yang ibadah haji, dia langsung wukuf di Arafah, tidak puasa Arafah. Disinilah bahwa puasa Arafah itu berbarengan dengan orang wukuf di Arafah. Puasa Arafah untuk orang yang tidak haji berbarengan dengan wukufnya orang yang ibadah haji. Makanya hari raya terbesar di dunia, sedunia, ya, di waktu yang sama, atau mungkin separuh dunia, ya kan, terbelah malam siang gitu ya. Itu adalah ya sehari itu sedunia, pokoknya dunia yang hari itu siang kan gitu ya. Itu yang tidak haji berpuasa, puasa Arafah, puasa hari Arafah di hari yang orang jamaah haji wukuf di Arafah. Kan enak. Lebih enak mana? Seperti itu, mereka haji di Arafah wukuf. Kita di sini karena tidak haji puasa hari Arafah, puasa Arafah. Dibanding dengan mereka hari ini wukuf, hari apa ini? Sekarang hari Ahad nih. Kita makan-makan, mereka wukuf, harinya sama. Nah, besok mereka sudah berhari raya, kita baru puasa Arafah. Lebih nyaman mana aja Pak? Dari sisi perasaan, persatuan, syiar, lebih enak yang mana? Pertama apa kedua? Lebih enak yang pertama. Harusnya demikian. Dan itu sering terjadi. Berbarengan begitu sering terjadi. Tapi kadang-kadang beda gitu ya. Nah, kalau itu selama bisa bareng loh, kenapa tidak gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan, diterapkan kalender global sama ru'yat global. Kalendernya global, ru'yatnya global di zaman yang sudah globalisasi. Orang-orang di luar Islam itu semangatnya adalah semangat globalis, semuanya serba sedunia ini jadi satu. Lah agama Islam ini agama yang alami, universal, lebih berhak untuk itu. Misinya misi global. Yang paling cocok ya tadi itu. Ketika kalender global udah dikenalkan, sudah dibikin, ya ru'yat global itu yang harus diwacanakan, disampaikan. Yang sudah pernah dibahas dulu dalam pertemuan negara-negara Islam sudah diputuskan, itu yang kuat, itu yang bagus dalam fikih, apalagi di zaman sekarang. Tapi memang kita dihalang untuk bersatu. Salah satu keputusan muktamar negara-negara Islam itu kan, untuk kepentingan itu umat Islam di seluruh dunia, negara-negara Islam itu harus punya satelit khusus milik umat Islam. Itu dihalangi. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, sapa sing gak ngaleno, wong sing kepingin nguasani dunya niku, iku sing gak ngaleno. Ngoten lho. Biar wis tetep kon wis gak perlu ngono-ngono iku ya. Wis gak perlu kon duwe satelit, wis gak perlu wis cukup makmum ae gitu. Ngatur dirinya itu tidak diridhoi. Ini dipecah belah dan ditetapkan terpecah-pecah. Ya, kalau tidak terpecah-pecah ya dipecah. Tak gelem pecah ya dipecah. Ya itu ya malum.
Orang non muslim, orang kafir kan begitu, itu pekerjaannya. Yang tidak maklum itu kalau umat Islam kok nerimo gitu. Itu yang nggak maklum itu. Kalau itu ya pantas namanya negara agamanya begitu, keyakinannya begitu. Tapi kita yang tidak bisa dimaklum kok isa ya umat Islam. Nah, misalnya tidak menyadari gitu. Padahal agamanya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana bisa memberikan rahmat lil alamin kalau kita menjadi makmum? Bisa enggak? Menjadi makmum kepingin yang membagi rahmat lil alamin, enggak bisa. Ya harus yang mengatur baru bisa. Ya, menjadi pemain bukan menjadi objek. Menjadi produsen bukan menjadi konsumen pasar. Tapi itu yang sedang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Baik. Jadi kita bicara puasa Arafah, haji. Tidak bisa hanya di fikih, puasa Arafah, haji. Ini mesti ke politik. Karena karakter agama Islam dia rahmatan lil alamin. Lalu kemudian orang-orang non muslim itu ya selalu dengan politik mereka itulah memecah belah kita semuanya. Coba sekarang mau nolong saudaranya di Palestina saja kan nggak iso. 2 miliar orang muslim nolong, bagaimana contohnya? Memasukkan 1 truk, 1 kontainer makanan ke Palestina, bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu fakta. Dibantai dengan cara apapun nggak iso. Bantu, jangankan bantu yang lain, bantu senjata, bantu makanan, memasukkan nggak bisa. Kok bisa? Ya itu paham ono kok bisa kan? Ya biar tahu keadaan. Bahkan kita lebih miris, ndonga ae gak iso. Lapon dong orang Palestina teroris ku. Ya Allah, ya apa sih wong Islam iki gitu. Mendoakan saja tidak bisa. Bahkan bukan karena itu yang terbanyak, karena tidak tahu ngapain ngurusi negara lain. Kalau ada bantuan, ngapain bantu orang lain? Kita juga kesulitan ekonomi di sini. Jadi pikiran Islam yang difahami itu masih parsial, masih kecil-kecil, terbelah-belah. Tidak memandang sebagai saudara. Kata Nabi, perumpamaan orang muslim satu dengan yang lain seperti satu jasad. Kita nggak pernah merasa satu jasad. Yang satu loro kukune cantengan us meriang saawak, itu nggak ada itu. Mbokon cantengan mau diketok sikilmu, diketok tugel apa nandasmu ya. Itu wis gak urus, yang penting duduk aku. Ojo melo-melo wis engkau malik ini sing nek lho. Subhanallah. Nah, ini kondisi ya. Nah, kondisi, keadaan, kenyataan, fakta itu sangat jauh dari cita-cita. Sangat jauh dari cita-cita. Cita-cita siapa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya seharusnya ya di bulan Ramadan seperti ini seminimal masjid-masjid itu doa kunut witir ditambah dengan nazilah untuk saudara kita. Harus paham siapa saudara kita yang dalam masalah lebih sulit daripada kita. Ya orang Palestina, orang Suriah, orang Sudan, orang Rohingya, orang Kashmir itu masih tetap. Bukan berarti sepi itu berarti mereka sudah beres. Kalau sepi dari berita misalnya, wong nggak bahas Rohingya, paling bahas LEE. Wah Rohingya nang Indonesia, mus nakal wis gak kena diatur, pantas diusir. Taunya itu tidak tahu sebabnya kenapa. Kok sampai setingkat itu mereka. Dan itu jauh dari pemahaman. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong seluruh kaum muslimin yang memerlukan pertolongan, khususnya ya
rakyat Palestina agar dilindungi sama Allah dari pembantaian yang biadab, dan yang berjuang untuk merdeka ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi kekuatan, persatuan dan kemenangan oleh Allah SWT untuk merdeka dan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, mewakili kita semua. Masjid kita yang sudah sering setiap baca hadis selalu ada Masjidil Aqsa, baca Quran ada Masjidil Aqsa, milik umat Islam. Ya, semoga Allah menolong saudara-saudara kita semuanya yang memerlukan pertolongan, yang Allah Maha mengetahui, dan semoga Allah menjawab, mengabulkan doa setiap orang yang berdoa, setiap orang yang dizalimi, dan setiap orang yang mendoakan orang yang dizalimi dari kaum muslimin, diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Taib, dilanjut. Insyaallah ini hadis terakhir, setelah itu istirahat. Insyaallah besok ya. Terus qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsana Ibnu Wahab au quri'a alaihi. Kami diberitahu oleh Ibnu Wahab atau dibacakan kepada Ibnu Wahab, ya kami mendengarnya. Qala akhbarani Amrun an Bukairin an Quraibin an Maimunata radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Maimunah, Juwairiyah, Hafsah, Ummu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha, ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu meriwayatkan hadis semua, menceritakan. Itulah diantara hikmahnya. Anna nasa syakku fi siyami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, bahwa orang-orang pada ragu nih, orang-orang pada ragu tentang puasanya Nabi yaum Arafah, di hari Arafah. Fa arsalat ilaihi bi khilab, maka beliau mengirim kepada Nabi bi khilabin. Khilab adalah ina yukhlafi, wadah apa ngarannya ya, wadah untuk memerah susu, ya, disebut juga mihlab, mihlab atau khilab, yang besarnya cukup sekali memerah itu sudah cukup satu wadah itu, berarti tanggung lah, tidak besar tidak kecil. Wa waqifun fil mauqif, pada saat Nabi wukuf di Arafah. Mauqif itu Arafah. Mana ini? Nak muncul. Ya, kemudian fil mauqif fasyariba minhu wan nasu yanzurun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya dan semua manusia memperhatikannya, melihatnya, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kiranya cukup untuk ngaji pada siang hari ini. Waktu yang tersisa bisa untuk membaca Quran sambil nunggu zuhur, ya. Jadi sampai jam 11, tidak harus jam 12. Insyaallah besok bisa kita khatamkan. Kalau besok kita khatamkan atau mungkin tersisa sedikit, ya maka khataman di hari berikutnya. Sekarang 23 ya, 24 berarti 25. Kalau besok khatam ya khatam, atau tanggal 25 khatam, baru 26, 27, 28, ya sebaiknya besok kita khatamkan insyaallah ta'ala. Sebaiknya besok kita khatamkan biar nyaman. Waktu waktunya berlebih itu jauh lebih baik daripada waktunya kurang, ya. Dari ini
Belum. Bentar, biar besok berkurang. Ini hari Saumu Yaumul Fitr. Tapi nggak apa-apa, seandainya tanggal 5, tanggal 25 itu ngaji separuh waktu terus khatam, bisa kita berhenti di situ, bisa juga kita langsung sambung dengan kitab kedua. Tapi linknya diganti. Ya, dimatikan dulu lalu dihidupkan lagi karena kitabnya beda. Link untuk siaran langsungnya. Begitu kira-kira Ustaz Salman ya. Baik, insyaallah cukup demikian Bapak Ibu rahmatullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.